Sadarlah wahai saudaraku, hidup ini hanya sementara. Dosa yang telah kita perbuat tak mungkin mudah terhapuskan. Yang Widih, tuntunlah langkahku, tunjukkan jalan ke arah-Mu di dalam kehidupan ini. Hanya Engkau satu yang ku puja. Ngiring sareng-sareng mebakti, sembah sujud ring ide Sang Hyang Widih. Ngiring sareng-sareng mebakti, nunas penganugerahan pangsueja. Ku sujud padamu Yang Widih, doaku tertuju padamu. Hanya Engkau kekuatanku, yang selalu ada di hatiku. Ngiring sareng-sareng mebakti, sembah sujud ring ide Sang Hyang Widih. Ngiring sareng-sareng mebakti, nunas penganugerahan abang sueca. Ngiring sareng mebakti, sembah sujud ring ide Sang Hyang Widih. Nunas penganugerahan abang sueca, mandesa wirahayu. Nunas penganugerahan, nunas penganugerahan, mandesa wirahayu, mandesa wirahayu. Ngiring sami mebakti, ngiring sareng mebakti, sembah sujud ring ide Sang Hyang Widih. Nunas penganugerahan abang sueca, mandesa wirahayu. Nunas penganugerahan, nunas penganugerahan, mandesa wirahayu, mandesa wirahayu. Ngiring sami mebakti, ngiring mebakti. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam.
Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada hari ini. Saya Nikade Puspawati akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan dalam perbincangan hangat dengan tema memaknai Kitab Ramayana sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di studio juga telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Imade Wiranadi SPDH. Beliau adalah Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak? Asungkara. Baik. Pemirsa, di studio juga telah hadir siswa-siswi UWP Wiradharma Palu yang akan menemani kebersamaan kita, yaitu Septiadi, Sani, dan Agus Chandra. Om Swastiastu adik-adik. Baik pemirsa, itulah tadi lagu yang dibawakan oleh siswa-siswi UWP Wiradharma Palu. Selanjutnya langsung saja kita berbincang dengan narasumber tentang memaknai Kitab Ramayana dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak, langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak, apa makna dari Kitab Ramayana dalam Kitab Suci Weda? Ya, baik, terima kasih Saudari Puspa. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Dharma dimanapun Anda berada. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Yanamah Swaha. Berbicara tentang Kitab Ramayana, maka terlebih dahulu memang kita harus mengetahui tentang struktur daripada Kitab Suci Weda. Kenapa kemudian Kitab Ramayana juga bisa kita jadikan tuntunan di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam struktur Kitab Suci Weda, maka Weda itu sendiri terbagi atas 2 bahagian, yaitu yang pertama ada Weda Sruti, yang kedua ada Weda Semerti. Weda Sruti terbagi atas 3 kitab, yaitu ada kitab Upanishad, ada kitab mantra, dan juga ada kitab Nibanda. Nah, 3 kitab inilah kemudian menjadi sumber daripada ajaran agama Hindu yang berasal dari wahyu Tuhan yang disebut dengan Sruti. Kemudian di dalam kitab Semerti juga terbagi atas beberapa macam kitab, yaitu ada kitab Upaweda dan ada juga kitab Wedanga. Di dalam kitab Upaweda ini, Upaweda merupakan sebuah kumpulan kitab-kitab yang menjelaskan tentang keberadaan Kitab Suci Weda sendiri. Oleh karena itu kemudian kitab Upaweda memiliki arti yang sangat penting. Nah, bagian-bagian daripada kitab Upaweda ini yang pertama adalah ada kitab Purana, ada kitab Itihasa, ada kitab Arthasastra, ada kitab Gandharwa Weda. Ini merupakan bahagian-bagian daripada kitab Upaweda. Di samping juga ada kitab-kitab yang lain yang merupakan penopang daripada kitab-kitab Suci Weda tersebut. Nah, di dalam Itihasa inilah kemudian terdapat kitab Ramayana dan juga kitab Mahabharata. Ramayana merupakan satu kitab yang merupakan pengejawantahan daripada sejarah kehidupan Sri Rama yang merupakan awatara Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kebenaran, menegakkan dharma dan juga menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itulah kemudian kehidupan Sri Rama yang terjadi pada masa lampau bisa dijadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah kemudian Kitab Ramayana memiliki arti yang sangat penting di dalam memaknai kehidupan ini. Nah, demikianlah struktur daripada kitab Suci Weda itu, di mana salah satu di dalam kitab Upaweda itu ada namanya kitab Itihasa. Di dalam Itihasa itu terbagi atas 2 kitab, yaitu kitab Ramayana dan juga kitab Mahabharata. Ramayana merupakan satu kitab cerita yang berisi tentang kehidupan Sri Rama sebagai awatara Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Demikian. Nah, lalu Pak, bagaimana Kitab Ramayana itu bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik Puspa, pertanyaan yang bagus sekali. Ini tentu kita harus sampaikan kepada pemirsa, khususnya kepada umat Dharma, tentang pentingnya kita mengetahui kenapa Kitab Ramayana ini bisa kita jadikan pedoman. Nah,
Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana arti penting daripada kitab Ramayana itu, maka kita harus mengetahui dulu bahwa kitab Ramayana ini disusun oleh Resi Walmiki. Nah, Resi Walmiki ini adalah seorang maharesi yang pada zaman dahulu merupakan, sebelum beliau menjadi seorang resi, adalah merupakan seorang penjahat. Ya, penjahat yang kerjanya adalah merampok, membunuh dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika beliau bertemu dengan seorang guru, ya, kemudian beliau memiliki kesadaran murni dan melepaskan segala macam bentuk kejahatan dan akhirnya menjadi manusia yang tercerahkan dan kemudian berhasil menyusun kitab Ramayana ini. Nah, di dalam kitab Ramayana inilah kemudian terdapat nilai-nilai yang bisa kita jadikan panutan. Kehidupan Sri Rama, sejarah-sejarah kehidupan Sri Rama pada masa lampau, itu kemudian kita bisa jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya bagaimana Sri Rama bakti kepada orang tuanya. Ketika Sri Rama harus menjalani hukuman pengasingan ke hutan selama 13 tahun misalnya, maka Sri Rama harus menjalani hukuman itu. Kemudian juga ketika Sri Rama harus mengikuti perintah ibundanya, meskipun perintah itu merupakan sebuah kesalahan, tetapi Sri Rama harus mematuhi karena yang memerintahkan adalah ibunya. Menurut ajaran agama Hindu, ibu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Demikian juga Bapa adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu kemudian di dalam kitab suci kita disebutkan Maitri Dewa Bawa dan Maitri Dewa Bawa. Jadi ibu dan ayah itu tidak boleh kita bantah. Ketika beliau sudah memerintahkan kita apa yang harus kita kerjakan, maka hanya satu yang harus kita kerjakan adalah perintahnya. Meskipun itu dalam keadaan salah sekalipun. Namun tentu dalam hal demikian kita tidak bisa membantah perkataan seorang ibu. Tetapi di dalam melaksanakan kegiatan itu kita tentu tidak boleh salah. Tetap kita berpegang pada ajaran Dharma. Nah, inilah kemudian sejarah kehidupan Sri Rama inilah kemudian bisa kita jadikan pedoman. Misalnya juga sekarang di dalam cerita Sri Rama ada cerita tentang Dewi Sita. Dewi Sita kalau kita lihat di dalam ajaran kita merupakan simbol kesetiaan. Bagaimana seorang istri harus setia kepada suami. Karena di dalam kitab suci kita dijelaskan di mana wanita dihormati, maka di sana akan ada yadnya yang memberikan pahala yang besar bagi kehidupan manusia. Demikian juga sebaliknya, apabila ada seorang wanita dilecehkan, maka sudah barang tentu akan terjadi kehancuran dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itulah kemudian Dewi Sita merupakan sebuah cerita yang harus kita maknai sebagai simbol daripada kesetiaan. Nah, di samping itu juga ada sebuah persahabatan, nilai persahabatan di dalam cerita Ramayana ini. Bagaimana Wibisana ketika Rahwana telah dikalahkan misalnya, kemudian Wibisana meskipun merupakan adik Rahwana, kemudian didudukkan sebagai seorang raja yang bijaksana di negara Alengkapura. Nah, ini kemudian kita jadikan pedoman-pedoman di dalam kehidupan kita. Di samping juga nanti akan kita ceritakan tentang begitu banyak upacara-upacara yadnya yang dilaksanakan pada zaman dahulu, yang kemudian sekarang juga kita adopsi, kita jadikan pedoman untuk melaksanakan pemujaan kepada Tuhan. Nah, inilah arti penting daripada kitab Ramayana, bisa kita jadikan pedoman. Cerita-cerita yang ada dalam kitab Ramayana bisa jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik Pak. Tadi Bapak ada menjelaskan tentang nilai moral yang ada dalam kitab Ramayana. Nilai moral apa saja itu yang terkandung dalam kitab Ramayana tersebut? Ya, baik Puspa, ini juga sangat penting harus kita sampaikan kepada pemirsa karena memang tentu Ramayana ini memiliki nilai filosofi cerita spiritual yang sangat tinggi, yang harus sebenarnya wajib kita baca. Di samping kita harus juga membaca kitab Bhagavad Gita, kita harus membaca kitab Sarasamuscaya, kita harus juga memahami tentang cerita Mahabharata, kita juga harus memahami tentang kitab Ramayana ini. Nah, nilai-nilai moral yang telah ditunjukkan oleh dalam kehidupan Sri Rama yang terjadi pada masa lampau misalnya, ada begitu banyak upacara-upacara yadnya yang dilaksanakan pada zaman dahulu yang kemudian kita laksanakan pada masa kini. Misalnya nilai-nilai yadnya yang terdapat dalam pancayadnya misalnya pada zaman dahulu itu sudah dilaksanakan, di mana masyarakat Hindu atau keluarga Sri Rama sendiri juga melaksanakan upacara-upacara pemujaan kepada Tuhan yang kemudian
disebut dengan ada namanya upacara Agnihotra misalnya. Agnihotra adalah pemujaan kepada Dewa Agni untuk memuja Tuhan, memanifestasi Tuhan sebagai dewa keadilan misalnya atau dewa api misalnya. Ini sudah dilaksanakan pada zaman dahulu. Kemudian juga Sri Rama melaksanakan upacara yang disebut dengan Kama Putra. Kama Putra ini adalah upacara yang dilakukan untuk bagaimana ketika seorang anak sudah tumbuh remaja, kemudian harus diberikan upacara, dan pada saat setelah diberikan upacara, maka pada saat itulah kemudian anak itu sudah diperkenalkan dengan ajaran-ajaran kesucian. Nah, inilah nilai-nilai moral yang kemudian kita maknai di dalam kehidupan kita sebagai sebuah tauladan yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak nilai-nilai moral yang kemudian nanti sebentar kita ceritakan kepada pemirsa yang terdapat di dalam Kekawin Ramayana misalnya, yang kemudian harus kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Puspa. Iya, baik. Lalu kan Pak, dalam yang Bapak ceritakan tadi itu kan tentang orang tua seperti itu Pak. Iya. Lalu apa sih, siapa yang disebut leluhur dalam kehidupan kita ini? Iya. Baik Puspa, ini sangat bagus sekali kalau kita menjelaskan tentang isi daripada kitab Ramayana. Maka tadi saya mengatakan bahwa Sri Rama bakti kepada ayahandanya, bakti kepada ayah ibunya. Nah sebelum saya menjelaskan tentang itu, saya akan coba membacakan satu buah kekawin yang terdapat di dalam Kekawin Ramayana yang sekiranya bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Gunamanta sang dasa rata rosireng weda bakti reng dewa tarma lupeng pitra puja masih tasireng swagatra kabeh. Ya Puspa, kalau kita cermati arti daripada kekawin ini, di sini dikatakan uruh sirering weda, artinya kita sebagai umat Hindu, kita harus memahami tentang nilai-nilai ajaran suci kita yang terdapat di dalam kitab suci Weda. Salah satu keyakinan kita tentang keselamatan, maka sesungguhnya terdapat di dalam sastra-sastra suci, termasuk di dalam kitab suci Weda. Ketika kita mempercayai kitab suci Weda, maka sesungguhnya kita telah mengimani apa yang menjadi wahyu Tuhan yang terdapat di dalam kitab suci Weda. Oleh karena itu kemudian di dalam kitab Ramayana ini kita diajarkan, ayo kita sering membaca kitab-kitab suci kita. Tadi saya mengatakan kita harus sering membaca Bhagavad Gita, kita harus sering membaca kitab Ramayana, Mahabharata, kemudian juga Sarasa Muscaya. Ini merupakan kitab-kitab yang amat mudah kita bisa baca, amat mudah bisa kita pahami. Di samping kegunaannya adalah sebagai pengejawantahan daripada kitab Weda itu sendiri. Nah, kalau kita pahami bahwa kitab Weda itu sendiri terbagi atas 4 kitab sesungguhnya, yang kemudian disebut dengan kitab Caturweda. Nah, kalau kita langsung mempelajari kitab Caturweda itu, kemudian maka kita tidak akan bisa. Oleh karena itu kita harus mempelajari dulu kitab-kitab Sarasa Muscaya, membaca dulu kitab Sarasa Muscaya, kemudian juga kita membaca kitab Mahabharata dan juga Ramayana. Demikian Puspa. Baik Pak. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, mari kita saksikan pariwara berikut ini.
na bisa ningajaga balik mau seni lan budaya samipina kemayatnya balik kalau tak kedua negara sami seantukan taksu iring sarang-sarang jagalah Lestaria iring sarang-sarang laksanaya trihita karana Shalalala iring sarang-sarang jagalah Lestaria iring sarang-sarang laksanaya trihita karana laksanaya trihita karana. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, demikianlah tadi lagu yang telah dibawakan oleh siswa-siswi UWP Wiradharma Palu. Selanjutnya, mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak narasumber. Baik Bapak, bisa Bapak lanjutkan penjelasan Bapak tadi yang sudah tertunda? Ya, baik, terima kasih Puspa. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa di dalam kekawin Ramayana ini juga bisa kita jadikan pedoman. Dikatakan di dalam kekawin itu kita sebagai umat Hindu harus mencintai kitab suci kita. Kita harus sering membaca kitab suci kita. Uruh sirering weda. Jadi kita harus mengetahui apa yang tersirat dan tersirat di dalam kitab suci kita. Kita memiliki tadi kitab Sarasa Muscaya, kemudian kitab Bhagavad Gita, kemudian juga ada kitab Ramayana dan juga ada kitab Mahabharata. Nah, selanjutnya setelah kita mampu memahami, mengimani apa yang terdapat dalam kitab suci kita, maka kemudian kita wajib mengejawantahkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana apa yang tersurat di dalam kitab suci itulah yang harus kita laksanakan. Maka di situ kemudian dikatakan bakti ring dewa. Artinya setelah kita memahami apa yang tersurat dan tersirat, kemudian kita harus melakukan pemujaan kepada Tuhan. Kita wajib percaya dan yakin kepada Tuhan. Oleh karena itulah kita hendaknya jangan lalai melaksanakan pemujaan. Bakti ring dewa. Nah, kemudian bakti ini kalau di dalam cerita Ramayana itu kemudian dicontohkan oleh Sang Hanuman sesungguhnya. Hanuman mencontohkan bagaimana dia melaksanakan bakti yang tulus ikhlas dan pengabdiannya kepada Sri Rama. Nah, Hanuman adalah seorang sosok contoh yang sangat baik kita jadikan tauladan ketika bagaimana Sang Hanuman memberikan contoh kepada kita bagaimana sebaiknya kita melaksanakan bakti. Ketika kita harus melaksanakan bakti kepada Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada hal yang pamrih harus kita lakukan. Nah, kemudian setelah kita mampu mengejawantahkan, kita percaya terhadap kitab suci kita, kemudian juga kita percaya kepada Tuhan yang kita puja, maka selanjutnya kita hendaknya tidak melupakan leluhur kita. Tarma lupeng pitra puja. Jangan sampai kita melupakan pemujaan juga kepada leluhur kita. Nah, tadi Puspa menanyakan kepada saya tentang siapa yang disebut dengan leluhur. Ya, betul. Nah, di dalam kitab Ramayana, di dalam kitab-kitab suci Weda juga, di dalam kitab-kitab yang lain, Sarasa Muscaya dan Bhagavad Gita, dijelaskan bahwa ada dua jenis leluhur kita. Sesungguhnya, yang pertama itu adalah orang tua kita yang masih hidup. Kemudian yang kedua adalah orang tua kita yang telah meninggal, yang kemudian telah kita sucikan menjadi atma yang suci. Nah, inilah yang harus kita laksanakan pemujaan. Misalnya ketika orang tua kita masih hidup, maka kita wajib memelihara orang tua kita. Pada zaman sekarang ini,
kasih sayang itu kadang sudah luntur. Ketika orang tua sudah tua, anak-anak sudah melupakan tentang jasa-jasa orang tua. Oleh karena itu kemudian kita di dalam ajaran agama kita disebutkan orang tua itu memiliki 3 sesungguhnya jasa kepada kita. Yang pertama, dia yang menjadikan sarira kita. Kemudian disebut dengan sang sarira kerta. Dia yang menjadikan badan kita. Kalau tidak ada ayah dan ibu kita, kemungkinan besar kita tidak akan jadi manusia. Ya, Tuhan memberikan kekuasaannya, dan ayah dan ibu kita adalah menjadi perantara bagaimana kita dilahirkan, bagaimana kita diciptakan. Oleh karena itulah melalui perantara antara ayah dan ibu maka badan kita terjadi yang disebut dengan sarira ini. Kemudian juga yang kedua adalah ayah itulah yang memberikan kita makanan, asupan-asupan gizi yang kemudian disebut dengan sang anadata. Ya, beliau yang memberikan kita makanan ketika kita sudah lahir misalnya, memelihara kita dan juga menjaga kehidupan kita. Nah, inilah yang penting harus kita perhatikan ketika orang tua kita sudah tua, kita wajib juga memelihara mereka, wajib mengasihi mereka dan wajib menyayangi mereka. Dan ini ditunjukkan oleh Sri Rama ketika Sri Rama melaksanakan baktinya kepada ayahandanya Sang Dasarata. Nah, ini sangat penting harus kita pahami, kita jadikan contoh dan tauladan. Kehidupan Sri Rama pada zaman dahulu bisa kita jadikan pedoman. Selanjutnya yang ketiga adalah pranadatta. Dia yang menghembuskan napas kita. Jadi ayah ibu kita, Tuhan melalui ayah ibu kita kemudian memberikan napas kepada kita. Ya, kita mengetahui bahwa tidak ada kekuasaan yang lain selain kekuasaan Tuhan. Tetapi ketika manusia tercipta, maka Tuhan memberikan kekuasaan kepada ayah dan ibu kita untuk memberikan napas kepada kita. Maka menjadilah kita manusia. Jadi kita memiliki nafas, kemudian kita memiliki badan, kemudian kita bisa hidup dan makan. Itu karena jasa orang tua kita. Oleh karena itulah, inilah yang kemudian kita harus jaga. Orang tua kita harus kita jaga, kemudian kita kasihi ketika mereka sudah pada usia-usia senja. Kita wajib menjaga mereka, kita wajib menyayangi mereka. Nah, di samping itu ada 5 kewajiban orang tua yang disebut dengan pancawida. Inilah yang nanti sebentar harus kita jelaskan kepada pemirsa. Apa yang maksud dengan pancawida? Kan demikian, Puspa. Iya, Pak. Baik. Bagus sekali penjelasan Bapak tentang leluhur ya, agar anak-anak juga dapat memahami bagaimana kita harus merawat orang tua kita dan leluhur kita. Baik Pak, selanjutnya saya ingin menanyakan seperti tadi yang Bapak katakan, yang akan dijelaskan yaitu pancawida. Apa itu pancawida, Pak? Ya. Baik Puspa, ini bagus sekali bisa kita jelaskan kepada mungkin pemirsa yang lagi menyaksikan acara kita ini atau kepada anak-anak kita, teman-teman kita, bahwa sebenarnya ada 5 kewajiban orang tua yang harus kita pahami, yang harus kita kemudian renungkan supaya kita tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada orang tua atau kita tidak melantarkan orang tua kita. Yang pertama itu adalah sang ametuaken. Jadi orang tua kita lah yang melahirkan kita. Nah, tadi saya sudah menjelaskan, beliau yang menjadikan badan kita. Tanpa ayah dan ibu, maka kita tidak akan ada. Jadi sang ametuaken, dia yang melahirkan kita. Jadi kalau kita sudah lahir di dalam alam semesta ini merupakan sebuah kesyukuran sesungguhnya. Karena di dalam ajaran agama Hindu ketika kita masih dilahirkan, sesungguhnya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki karma wasana. Nah, ini yang sangat penting harus kita renungkan. Yang kedua adalah maweh binajana, sang maweh binajana. Artinya dia yang mencarikan kita makan. Nah, ketika kita lahir, ya orang tua kita lah yang kemudian memberikan kasih sayang dan memberikan makanan kepada kita. Tanpa asupan gizi, tanpa air susu ibu yang kita nikmati pada masa kecil, yang kita minum pada masa kecil, maka kita tidak akan menjadi manusia yang memiliki kasih sayang. Oleh karena itulah kemudian ini harus menjadi renungan kita. Bagaimana perjuangan seorang ayah dan ibu untuk membesarkan kita. Kadangkala mereka tidak segan-segan pulang pergi pagi, subuh sudah meninggalkan rumah, pulang nanti sudah tengah malam. Hanya untuk bisa mencari makan untuk buat kita. Apalagi pada zaman dahulu, keadaan begitu susah, tidak seperti sekarang, makanan begitu sulit didapat.
Nah, ini tentu menjadi renungan bagi kita bagaimana perjuangan orang tua kita untuk membesarkan kita. Betapa sulitnya mereka mempertaruhkan nyawa mereka, kehidupan mereka, masa depan mereka hanya untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup. Hanya untuk bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur. Nah, setelah itu kemudian orang tua juga kemudian melaksanakan upacara-upacara yadnya kepada kita yang disebut sebagai Sang Anyangaskara. Sang Anyangaskara ini adalah bagaimana orang tua melaksanakan upacara-upacara kepada kita sebagai manusia, sebagai anaknya, agar kita memiliki mental spiritual yang kuat. Agar kita sebagai anak memahami ajaran-ajaran agama melalui pituah-pituah dan pitutur yang disampaikan olehnya. Artinya agar kita sebagai anak harus patuh kepada orang tua. Setiap ucapan orang tua adalah doa bagi kita. Inilah yang penting harus kita renungkan. Orang tua kita melaksanakan upacara-upacara yadnya kepada kita. Misalnya di dalam ajaran agama Hindu, tadi saya menyebutkan di dalam kitab Ramayana itu ada namanya upacara Kama Putra, upacara yang dilakukan kepada seorang anak. Nah, kalau zaman sekarang, upacara-upacara yang dilakukan kepada seorang anak itu dari masih kita di dalam kandungan misalnya, sudah kita diberikan upacara, itu tujuannya adalah bagaimana nanti kita memiliki, ketika kita lahir memiliki mental spiritual yang kuat. Kemudian ada upacara 3 bulanan, kemudian ada upacara otonan, kemudian ada upacara potong gigi dan mepandas misalnya. Kemudian ada upacara Wiwahaka Samkara, yang terakhir adalah upacara kematian. Nah, ini upacara-upacara ini kemudian dilaksanakan oleh orang tua kita untuk kita. Nah, ketika orang tua kita tidak melaksanakan upacara ini, maka orang tua kita masih merasa berhutang kepada kita. Oleh karena itulah kemudian orang tua kita berusaha untuk melaksanakan upacara-upacara yadnya ini, agar beliau tidak merasa berhutang kepada kita. Kemudian juga ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan tujuan adalah kita sebagai anak suatu saat nanti menjadi penerang di dalam keluarga, menjadi cahaya di dalam keluarga, dan terwujud kita menjadi anak yang suputra. Nah, inilah yang penting harus kita renungkan. Sang Anyangaskara adalah orang tua yang memberikan upacara-upacara yadnya kepada anaknya. Kemudian Sang Mangupadhyaya. Sang Mangupadhyaya artinya adalah dia yang memberikan pendidikan rohani kepada kita. Orang tua kita ketika kita telah dilahirkan bukan hanya memberikan makan, bukan hanya kita dilindungi, dibesarkan, tetapi juga orang tua kita memberikan kemampuannya untuk bagaimana mendidik kita menjadi anak yang baik. Nah, oleh karena itulah kemudian orang tua kita pasti menyekolahkan kita, ya, di samping secara formal kita disekolahkan, kemudian juga kita diberikan pendidikan, cerita-cerita di dalam rumah kita misalnya, di dalam rumah tangga kita misalnya, di rumah kita. Kemudian juga orang tua menginginkan kita juga mendidikkan pendidikan rohani yang baik, sehingga kita dapat mengimplementasikan ajaran-ajaran agama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Puspa. Baik Bapak, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, mari kita dengarkan lagu yang akan dibawakan oleh siswa-siswi UWP Wiradharma Palu. Kepekan belanja
darah nasi memet yang iri nongos di tiang juma sambilan mekumpul ngajak di tiang gaduh dimuleni donggap kape dugas pidan ceni tusing tain jumas wai ceni anteng megarapan perainan ceni anteng mending canang statu bakti ceni tekendra mengudiang jani ceni tusing tain jumas bilang malam minggu ceni statu pesung ngajak nak mani ada di sisi seganti anak ngajak melalui dong ingatan ceni Duma dan bajang masa depan lantang nuliu hitungan sampunan ceni salah pergaulan dong ingatan pidan memisaingan dengan putri cening ayu ngijeng cening juma memeluas malu kepekan mau belanja apang ada darah nasi emet tiang iri nongos di tiang juma sambilan mekumpul ngajak di tiang gaduh dimuleni donggap kape Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, demikianlah tadi lagu yang telah dibawakan oleh siswa-siswi UEP Wiradharma Palu. Selanjutnya mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak narasumber. Baik Bapak, seperti penjelasan Bapak tadi kan peran orang tua itu sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan dalam diri seorang anak. Lalu bagaimana jika dalam keluarga itu tidak memiliki keharmonisan atau kerukunan, apakah akan tetap dapat mencapai kebahagiaan tersebut? Ya, baik Puspa, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya akan melanjutkan lagi satu poin tentang bagaimana peran orang tua di dalam membesarkan kita sebagai seorang anak. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ada 4 bagian daripada jasa orang tua kepada kita. Nah, yang terakhir adalah matulung urip ri kalaning baye. Nah, ini biasanya kita tidak sadari. Orang tua kita ya, kalau sekarang kita melihat ya, kalau di luar lingkungan kita misalnya masih banyak kita melihat anak-anak kita yang tidak beruntung atau teman-teman kita yang tidak beruntung. Ada orang yang masih tidurnya di bawah jembatan, ya, kemudian ada yang ya tidak seperti kita misalnya kerjanya bagaimana dia harus memulung setiap hari untuk mempertahankan hidup. Nah, inilah yang perlu kita renungkan. Orang tua kita berjuang untuk kita tidak seperti itu misalnya. Matulung urip rikalaning baya. Artinya adalah kita akan selalu diberikan perlindungan oleh orang tua kita agar kita tidak senantiasa berada dalam keadaan bahaya. Iya, betul. Dari kecil kita dilindungi ya. Kemudian sampai besar pun kita didoakan, kemudian sampai kita menginjak dewasa pun kita kemudian dilaksanakan atau dibuatkan upacara wiwaha samkara misalnya. Ini adalah kewajiban-kewajiban orang tua kita karena sayangnya mereka kepada kita. Nah, oleh karena itulah ini ada 5 yang disebut dengan pancawida tadi yang harus kita renungkan merupakan jasa orang tua kita kepada kita. Kita tidak boleh kemudian ketika orang tua kita sudah tua misalnya kita menelantarkan mereka,
akhirnya mereka merasa ada penyesalan dalam kehidupannya. Ini tidak boleh terjadi. Nah, tadi Puspa bertanya tentang bagaimana peran keluarga. Nah, di dalam ajaran agama kita, tujuan agama kita adalah moksartam jagadita yaca iti dharma. Artinya mencapai kebahagiaan baik lahir maupun batin ya dengan berdasarkan pada ajaran dharma. Nah, oleh karena itu peran keluarga itu untuk membentuk keluarga bahagia menjadi sangat penting. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, keluarga itu merupakan suatu kumpulan ya, kumpulan masyarakat yang paling kecil yang kemudian harus dijaga keharmonisannya. Nah, kalau kita ingin berhasil di dalam hal pendidikan misalnya, maka kita harus mengarahkan anak-anak kita supaya bagaimana dia harus memahami pendidikan yang baik, memahami pendidikan spiritual yang baik, memahami pendidikan rohani yang baik. Nah, ini sangat penting, harus diujawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga orang tua harus menjadikan keluarga itu adalah sebagai sumber inspirasi. Anak-anak itu ketika dia mampu memahami ajaran-ajaran kesucian, kerohanian misalnya, maka anak itu akan menjadi cahaya di dalam keluarga. Ketika anak-anak mampu mengejawantahkan nilai-nilai ajaran agama misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu merupakan sebuah kebanggaan. Nah, bagaimana dengan keluarga yang tidak harmonis? Tentu kalau keluarga yang tidak harmonis tidak bisa mencapai kebahagiaan. Maka keluarga kecil ini penting, kita harus jaga keharmonisannya. Nah, karena di sini di dalam kekawin tadi sudah dikatakan bahwa swagatra kabeh, artinya keluarga semuanya harus kita berikan perlindungan, kita arahkan selalu kepada kebaikan. Demikian, Puspa. Baik, Bapak. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, tak terasa waktulah yang membatasi perbincangan kita pada hari ini. Namun, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, kami persilakan kepada Bapak untuk memberikan kesimpulan kepada pemirsa. Baik, Puspa, terima kasih. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Dharma dimanapun Anda berada, ketika kita bicara tentang Kitab Ramayana, maka pada hakikatnya kita bicara tentang nilai-nilai moral yang ada di dalam kitab itu sendiri, di mana kita akan diberikan contoh kehidupan yang nyata yang telah dilakukan oleh Sri Rama, bagaimana mereka menjalani kehidupan itu sendiri. Kita banyak diberikan tuntunan-tuntunan yang terjadi pada masa lampau, dan ini akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Sri Rama memberikan contoh bagaimana dia harus hormat kepada ayah dan kepada ibunya. Meskipun suatu ketika ibunya memberikan perintah yang salah kepada dirinya, tetapi itu tidak menjadikan dirinya tidak hormat kepada ibunya. Ini sangat penting kita menjadikan tauladan. Ayo kita baca kitab-kitab suci kita. Ada kita memiliki Ramayana, kitab cerita Ramayana, kita juga memiliki kitab Mahabharata dan juga kitab Bhagavad Gita. Demikian yang bisa saya sampaikan, Puspa. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas penjelasan. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita tentang memaknai kitab Ramayana dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang kata, dan saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih. Om Santi, Santi,
ku dengar, yang ku buat dari dosa. Bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan karma. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dari dosa. Bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan karma. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Santi, 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 Om Santi, 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 kekuatan dunia, biarkanlah kau di hatiku, agar bahagia hidupku. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku